Pujilah Dia dalam besar, bila musikmu berzam, angkatlah puji-pujian. Baik, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali lagi mengucap syukur di mana Engkau masih memberkati kami, ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesehatan, ya Bapa. Saat tempatnya yang mengira perjalanan kami bersama dengan adik-adik kami, biarlah Engkau yang melancarkan segala aktivitas kami, dengan hati dan pikiran kami, biar kami dapat menerima pembelajaran yang kami belajar kali itu. Ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami ya Bapa. Saya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mencari. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua itu arti mengampuni seperti Allah yang telah Allah lakukan untuk manusia. Yang ketiga itu menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat itu menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa yang tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Baik, materi kita hari ini adalah yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni. Apa adik-adik? Meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, di sini ada yang tahu apa itu mengampuni? Apa deh? Mengampuni adalah memaafkan seseorang dari kesalahan dan tidak memberikan kesalahan. Iya. Ada yang lain? Sama jawabannya? Sama. Baik, mengampuni yaitu mengampuni berarti memberikan maaf kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan ataupun menyakiti hati kita tanpa menyimpan rasa dendam atau ingin untuk membalasnya. Mengampuni juga mencakup sikap untuk melepaskan rasa sakit hati kita dan memilih untuk tidak membiarkan kesalahan itu menguasai hidup kita. Nah, di mana mengampuni ini kita harus mengampuni kesalahan orang lain, di mana supaya kita hidup dengan tenang. Nah, kalau kita tidak mengampuni orang lain, pasti kita merasa gelisah kan? Sedangkan Tuhan aja mengampuni kita. Kenapa kita tidak mengampuni teman-teman kita? Iya kan? Nah, baik. Hal yang penting yang kita ingat yaitu dalam mengampuni, karena mengampuni itu adalah tindakan kasih. Nah, mengampuni adalah salah satu tindakan kasih. Yang kedua itu mengampuni juga membantu menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Jika kita sudah berteman baik dengan teman kita, otomatis kita tidak ada pertengkaran di antara kita lagi. Yang ketiga itu mengampuni memberikan damai dalam hati kita. Kalau kita sudah memberikan maaf kepada orang lain, kita akan hidup lebih tenang. Kita tidak banyak pikiran lagi. Sedangkan Tuhan aja mengampuni kita, maka kita harus mengampuni teman-teman kita. Nah, poin yang kedua itu mengampuni seperti yang telah Allah lakukan, di mana Tuhan telah mengampuni kita. Allah mengampuni manusia melalui karya penebusan Yesus Kristus. Dia tidak menghitung kesalahan manusia, tetapi memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma. Dapat kita baca dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Boleh salah seorang yang membacanya? Tetapi hendaklah kamu ramah orang dan sadar orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, dari Efesus 4 ayat 32 ini kita dapat mengetahui yaitu bahwa pengampunan Allah itu yaitu yang pertama tanpa syarat, di mana Allah mengampuni kita meskipun manusia sebenarnya tidak layak. Karena apa? Karena manusia telah berdosa. Nah, kedua itu pengampunannya yaitu penuh kasih, di mana pengampunan yang diberikannya
manusia. Yang ketiga itu membawa pemulihan, di mana pengampunan Allah membawa manusia kembali berhubungan baik dengan Allah. Nah, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama itu, kita dipanggil untuk mengampuni orang lain seperti Allah mengampuni kita. Yang kedua itu, pengampunan yang sejati melibatkan hati yang tulus dan keinginan untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Nah, ada di sini yang ada musuhnya atau lagi berantem sama teman-temannya. Kenapa kalian berantem? Udah kalian ampunin ya teman kalian itu? Nah, itu dapat yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, di mana kita harus mengampuni. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Di mana Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, yaitu karena kasih-Nya yang begitu besar, yaitu dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Atau ada yang mau membacakannya? Yohanes 3 ayat 16. Nah, baik. Ya, Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Di sini ada video sebagai contoh, kalau bukti. Nah, ini adalah salah satu kasih Allah yang begitu besar, di mana Ia telah mengampuni manusia dengan mati di kayu salib. Nah, itu adalah bukti bahwa Allah telah menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib, walaupun manusia telah berdosa dan telah merusak hubungannya dengan Tuhan. Namun Allah itu penuh dengan kasih, makanya Ia rela mati di kayu salib dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, alasan Allah dalam menyelamatkan manusia itu yang pertama yaitu kasih Allah. Allah ingin manusia memiliki hidup yang kekal bersamanya. Yang kedua itu dosa manusia, di mana dosa memisahkan manusia dari Allah, dan hanya melalui Yesus dosa dapat diampuni. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Yang ketiga itu penggenapan tentang Allah, di mana Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia sejak kejadian Tuhan dalam dosa. Nah, di sini kakak akan menceritakan contoh pengampunan, yaitu kisah Yesus mengampuni orang yang berdosa, yaitu dapat kita buka dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini itu menceritakan perempuan yang berzina, di mana seorang perempuan yang tertangkap basah berzina dibawa kepada Yesus oleh orang-orang Farisi. Mereka ingin Yesus menghukumnya sesuai hukum Taurat, yaitu dilempari sampai mati dengan batu. Sebelumnya ada tanya kalian cerita ini kan? Ia tertangkap basah berzina, orang-orang di sekitarnya ingin supaya Yesus menghukumnya. Namun inti dari peristiwa ini adalah yang pertama itu Yesus menunjukkan kebijaksanaan, di mana Yesus
aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yaitu Yohanes 8 ayat 11. Nah, di mana ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan itu menginginkan kita untuk bertobat supaya kita tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Nah, pesan dari kisah ini yaitu yang pertama, Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi menunjukkan kasih-Nya dan pengampunannya. Yang kedua itu tidak menghakimi sesama. Sebelum kita menghakimi orang lain, kita harus menyadari bahwa kita juga manusia yang berdosa. Siapa di sini yang cepat-cepat menghakimi teman-temannya? Itu tidak bisa ya adik-adik, karena dimana kita juga semua sama-sama manusia biasa, dimana kita sama-sama manusia yang berdosa juga. Yang ketiga itu panggilan untuk bertobat, dimana pengampunan Yesus disertai dengan panggilan untuk meninggalkan dosa. Dari kisah ini kita dapat teladani, kita dapat menirunya bahwa setelah kita melakukan kesalahan, marilah kita meminta maaf kepada Tuhan supaya Ia mengampuni kita. Dan marilah kita meninggalkan dosa. Nah, aplikasi atau hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu bersikap sabar dan tidak cepat menghakimi orang lain. Yang kedua itu mengampuni orang lain meskipun sulit, karena kita juga telah menerima pengampunan dari Allah, berusaha hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa sebagai wujud syukur atas kasih karunia Allah. Di sini ada yang bisa mempraktekkan bagaimana cara mengampuni teman-temannya. Contohnya pas lagi berantem lagi kan di depan ini, tiba-tiba damai dengan mereka. Ada? Korban. Ayolah, masuk ke depan. Ada yang marah. Ada? Ayo, program berantem sama kalian kan, baru nanti saling mengampuni. Lo kalian? Ayo maju deh, maju. Gak boleh ya, karena ini juga teman. Ayo kita maaf. Kita maaf. Oke. Damai ya. Nah, seperti itulah yang telah Yesus lakukan untuk kita manusia. Karena dosa telah membuat hubungan kita retak dengan Tuhan, di mana hubungan kita sempat tidak baik dengan Tuhan karena dosa. Namun karena kasih-Nya kepada kita, Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga Ia mati di kayu salib. Nah, seperti contoh teman kalian tadi, di mana kalau kalian berantem dengan teman kalian, kalian juga harus mengampuni teman kalian, karena teman kalian itu juga gimana ya? Namanya juga teman, otomatis kita ada kasih kepadanya. Nah, seperti Yesus, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia. Nah, di sini kita ada soal. Ini tugas di rumah aja ya. Yang pertama itu, apa arti mengampuni? Ya, apa arti mengampuni? Yang kedua itu, apa akibat jika seseorang tidak mengampuni? Oh, apa akibat jika seseorang tidak mengampuni? Sudah? Sudah? Sudah. Materi kita selesai hari ini. Silakan dipelajari ulang. Minggu depan kita masuk lagi. Dibacakan tugasnya ya. Iya, Kak. Baik, kita bersatu di dalam doa.
Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami harus saling mengampuni satu dengan yang lain, ya Bapa, di mana kami tidak boleh menyimpan dendam terhadap orang lain. Ya Bapa, kami adalah manusia yang memiliki dosa, ampuni kami dan berdosa kami, supaya kami lebih layak menerima berkat-Mu. Atas kami selanjutnya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang selalu menyertai kami dan melindungi kami. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.